Selamat datang teman-teman di pertemuan ke-13 materi device sensor. Oke. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas konsepnya dulu. Baru nanti pada sesi-sesi selanjutnya kita mulai mencoba mempraktekkan di Android Studio. Definisi sensor ya teman-teman ya. Kita mulai dengan eh, definisi sensor. Apa itu sensor? Sensor adalah device atau hardware atau alat yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, memantau kondisi yang ada di sekitar smartphone kita. Sensor juga dipakai untuk merespon terhadap perubahan kondisi di sekitarnya. Jadi handphone modern, smartphone modern seperti yang dimiliki oleh OS Android ataupun eh, iOS ya. Kenapa dikatakan smart ya? Karena device-device ini memiliki banyak sensor di dalam yang tertanam di dalamnya yang bertujuan untuk memantau, mengetahui kondisi di sekitarnya. Itulah mengapa smartphone dikatakan smart karena dia aware kondisi dan bisa merespon terhadap kondisi tersebut. Nah, manfaat sensor ada banyak ya teman-teman ya. Bisa dipakai untuk mencari lokasi gitu ya, find my phone atau menandai lokasi parkir kita gitu ya, mencari arah kiblat, menemukan handphone kita, mengukur jarak, mencari rute, mencari teman yang berada di sekitar perangkat. Dan kita bisa memanfaatkan hardware gyroscope and accelerometer untuk berbagai macam hal, misalkan untuk bermain game, ya, kemudian mendeteksi kemiringan, digunakan untuk remote control, earthquake detector, shake for action, ya, theft protections dan sebagainya. Kita ada juga beberapa sensor yang lebih lanjut dipakai untuk speech to text, translator, voice command ya. Kemudian auto on off, find phone with clap, tepuk tangan begitu ya. Tap conversation, digital compass, keyblade compass, theft capture, movement detector, IP camera, reading sensor, phone unlock dan document scanner. Jadi dengan adanya device-device hardware sensor yang tertanam di smartphone kita, ada banyak sekali fitur-fitur cerdas yang bisa kita kembangkan, teman-teman. Nah, secara umum ada berbagai macam sensor yang tertanam, tetapi secara umum dan paling sering dimanfaatkan adalah yang kalian lihat di layar sekarang ini. Akselerator, akselerometer mengukur percepatan gerakan handphone kita sepanjang tiga sumbu atau aksis smartphone kita X, Y, Z ya. Y yang ke atas, X ke kanan dan ke kiri, Z itu yang apa namanya tegak lurus dari layar kita. Diukur dengan satuan gravitasi ya, meter per second square dan tergantung dari orientasi smartphone kita. Itu akselerometer ya, percepatan gerakan device kita berdasarkan tiga sumbu tersebut. Dan nilai akselerometer juga dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Seperti itu teman ya. Nah, gyroscope adalah untuk mengukur kecepatan rotasi di tiga sumbu tersebut. Ya, satuannya adalah radians per seconds. Jadi, seberapa cepat HP kita muter, ya, berputar di salah satu sumbu, beberapa sumbu sekaligus. Magnetometer adalah sensor yang mengukur arah dan kekuatan medan magnet bumi. Ya, dan outputnya adalah mikrotesla dan outputnya menunjukkan kekuatan medan magnet buminya ini ada di apa namanya di aksis yang mana, di sumbu yang mana. Dan ini semua tergantung dari orientasi device kita. Oke, magnetometer bisa dipakai untuk mencari tahu arah gravitasi bumi. Ya, di sumbu yang mana gravitasi buminya ya. Jadi sekali lagi tergantung orientasi smartphone kita. GPS adalah sensor yang bisa membaca sinyal dari satelit untuk mengukur, menentukan longitude dan latitude koordinat kita di dunia, ya, di bumi ya. Jadi outputnya adalah derajat. Light sensor mengukur jumlah cahaya yang diterima oleh smartphone kita, satuannya lux, biasanya sangat dipakai untuk apa itu namanya sensor dark mode, light mode ya. Ada beberapa aplikasi yang bisa otomatis berpindah dari light mode menjadi dark mode ketika em, HP-nya kekurangan cahaya ya. Seperti itu. Ada juga yang berikutnya adalah proximity sensor yang otomatis bisa mengecek ada objek di dekatnya ya, di dekat layar tepatnya ya.
dan biasanya dipakai untuk mematikan layar apabila ada objek yang terlalu dekat dengan layar dan akan dimatikan. Biasanya ketika kita menerima panggilan lewat smartphone kita, layar HP kita otomatis dimatikan karena ada objek wajah kita yang mendekat ke layar HP kita. Kemudian ada barometer, tidak semua device punya ini ya. Barometer mengukur tekanan atmosfer ya milibar, biasanya dipakai ketika kita nyelam gitu ya atau terjun payung gitu ya. Nah, dengan menggunakan ini. Ada termometer mengukur suhu, satuannya adalah Celcius, kemudian ada hygrometer untuk mengukur kelembapan ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita common sensorsnya ada motion, position, dan environment ya. Yang termasuk di dalamnya adalah motion dan position yang sama-sama accelerometer dianggap sebagai position dan motion sekaligus. Kemudian untuk motion itu adalah sensor-sensor yang mendeteksi apa namanya gerakan ya, gerakan HP kita. Accelerometer, gyroscope, dan gravity. Sedangkan position sensor mendeteksi posisi ya, posisi HP kita relatif terhadap koordinat di dunia. Nah, itu ada accelerometer dan magnetometer. Yang ketiga yang paling umum dipakai adalah environment sensor, ada light sensor, ada humidity sensor, ada thermosensor, dan sebagainya. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu dari common sensor yang ada ini. Oke, kita lanjutkan dengan motion sensor ya. Motion sensor adalah sensor-sensor yang mendeteksi kekuatan akselerasi dan kekuatan rotasi dari device. Intinya mendeteksi pergerakan dari suatu device. Terdiri dari device sensor kecepatan atau accelerometer, serta sensor gravitasi atau gravity sensor dan gyroscope, sensor rotasi. Contoh penggunaan atau aplikasi yang bisa dibuat dengan sensor-sensor ini adalah misalkan sebagai motion gesture. Ya, misalkan game menyetir mobil ya, di mana kita rotate device kita, memiringkan device kita untuk menggerakkan mobil kita ke kiri atau ke kanan gitu ya. Kayak nyetir mobil begitu. Atau swing bowling game di mana kita membuat gestur seolah-olah kita sedang melemparkan bola bowling. Atau juga kita bisa bikin fishing game di mana kita menggerakkan HP kita seolah-olah kita kayak mancing ikan. Jadi ada gestur memancing. Selain itu, selain bikin untuk controller game, kita juga bisa pakai sebagai fitness app. Jadi biasanya sebagai step counter ya. Jadi mendeteksi jumlah step pengguna. Bisa juga sebagai utility app seperti anti-theft app di mana nanti HP bisa mengeluarkan alarm ketika ada gerakan di HP tersebut. Ketika HP-nya dipegang atau diambil begitu ya, alarmnya akan berbunyi. Oke. Nanti saya jelaskan ya bahwa accelerometer termasuk motion sensor karena bisa mendeteksi akselerasi pada suatu sumbu ya, termasuk gravitasi. Gravity hanya sensor hanya mendeteksi gravity pada suatu sumbu ya, gravity bumi maksudnya ya. Gyroscope adalah kecepatan rotasi device pada suatu aksis, suatu sumbu, sedangkan step counter adalah sensor yang atau pedometer ya, ada sensornya sendiri yang dinamakan pedometer untuk mendeteksi jumlah langkah pengguna. Nah, kita bahas yang pertama accelerometer, teman-teman ya. Jadi, accelerometer ini dia selain berfungsi untuk mengetahui kita sedang menggerakkan device kita ke sumbu X, Y, atau Z, tapi juga bisa mengetahui kemiringan perangkat. Oke, prinsipnya menggabungkan antara kecepatan device kita, percepatan device ketika bergerak di suatu sumbu ditambah dengan gravitasi. Ya, mari kita lihat gambar yang ada di sini ya. Jadi ini adalah contoh kondisi di mana jika kita HP kita posisi diam ya, tidak digerakkan, maka eh, bandul ini, bandul yang ada pairnya ya ke sepanjang penjuru ini ilustrasi ya. Ilustrasi massa suatu benda, massa HP kita, maka objek ini akan lebih condong ke bawah ya, gravitasi ke bawah. Jadi ini posisi HP sedang statik, tidak sedang bergerak, tidak digerakkan, maka Anda bisa lihat apa namanya posisi bandulnya itu cenderung ke bawah karena ada gravitasi ke bawah.
Gambar B menunjuk pada device ketika kita gerakan ya, kita akselerasikan ke kanan. Jadi device-nya kita gerakan ke kanan, maka bandulnya ini bukan benar-benar ke kiri, tetapi dia ke kiri bawah ya, karena ada gravitasi yang mempengaruhi ke bawah juga. Ya, jadi ketika kita gerakan ke kiri, bandulnya ini akan eh, apa namanya ke kiri bawah. Ada gravitasi di sana. Kondisi C adalah ketika HP kita jatuhkan dari lantai 10 gitu ya misalkan ya. Jadi free fall HP-nya. Nah, pada kondisi free fall ini eh, HP-nya arahnya ke bawah ya dan apa namanya gravitasinya eh, juga ada di bawah dari saling ini ya mengimbangin ke atas di mana kecepatan jatuh apabila sama dengan kecepatan gravitasinya maka bandulnya akan berada di tengah gitu ya teman-teman ya di balance di tengah ini kalau kondisi free fall. Nah itulah mengapa kalau di apa namanya di luar angkasa ya di kondisi tanpa gravitasi maka akselerometer hanya membaca kecepatan di sumbu X, Y, Z dan selalu tidak berhasil membaca gravitasi karena memang tidak ada gravitasi di sana. Oke. Nah, ada beberapa game yang memanfaatkan ini misalkan Asphalt, game balap mobil, Racing Thunder, Temple Run ya untuk menggerakkan karakter dan seterusnya. Selain itu, akselerometer juga dipakai untuk aplikasi medis ya, teman-teman ya. Seperti yang eh, apa ya, digabungkan dengan augmented reality di aplikasi medis untuk mendeteksi apa objek-objek di tubuh manusia misalkan atau untuk edukasi medis juga memungkinkan. Nah, itu beberapa contoh penggunaan akselerometer. Nah, akselerometer memiliki koordinat ya, koordinat yang dikatakan device coordinate system, which is X, Y, Z-nya relatif terhadap HP itu sendiri, serta ada koordinat yang dinamakan koordinat global. Koordinat global adalah koordinat di dunia, X, Y, Z, dan koordinat perangkat adalah koordinat yang relatif terhadap perangkat itu sendiri. Kadang-kadang kita butuh untuk mengkonversi dari dua koordinat ini ya, koordinat X ke XE, YE, ZE ya dan sebaliknya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sangat apa ya, sangat dipakai ketika kita membuat game atau membuat device yang bisa berinteraksi dengan real world kita. Oke, contohnya apa? Contohnya kayak augmented reality yang paling gampang. Oke, sekarang kita bahas tentang gyroscope teman-teman ya. Gyroscope ini adalah device untuk mengukur rotasi, kecepatan rotasi device tersebut. Tiga sumbu ya, X, Y, dan Z atau yaw, pitch, dan roll. Itu ada istilah putarannya. Nah, kalau device-nya posisinya diam, tidak sedang diputar, tidak sedang berputar, maka device tiga aksis ini, tiga sumbu ini akan bernilai nol dan tidak ada pengaruh gravitasi sama sekali, tidak nilai yang dihasilkan tidak include gravitasi maksudnya ya. Digunakan di berbagai macam aplikasi seperti Google Sky Map, Star Map ya dan seterusnya. Itu gyroscope. Mungkin ini juga ya pakai apa namanya itu Street View ya. Google Map Street View itu menggunakan gyroscope untuk kita bisa apa namanya melihat kiri kanan atas bawah dari suatu tampilan, suatu landscape. Itu ya. Kemudian position sensor, teman-teman ya. Position sensor ini mengukur posisi fisik perangkat ya. Akselerometer juga termasuk sebagai position sensor. Ada sensor orientasi, ada magnetometer, dan ada proximity ya. Contohnya kita bisa mengkombinasikan geomagnetic field dengan akselerometer untuk menentukan posisi device relatif terhadap magnetic North Pole ya apa namanya medan magnet eh, apa eh, kutub ya medan magnet kutub. Nah ini biasanya dipakai untuk membuat yang namanya kompas. Nah kenapa kok accelerometer dianggap sebagai motion sekaligus position? Dianggap sebagai motion karena memang betul hardware accelerometer ini mendeteksi gerakan atau percepatan di sumbu X, Y, dan Z termasuk gravitasi. Ya, dikatakan demikian ya menangkap percepatan gerakan. Nah, akselerometer juga dianggap sebagai device yang bisa mendeteksi posisi. Kenapa demikian? Karena pada saat device dalam posisi diam, maka output yang terbaca adalah X, Y, Z
dan setnya terbaca 9,81. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 9,81. Jadi akselerometer juga membaca ada tarikan gravitasi ke bawah ya, ke sumbu Z. Posisi device-nya tengkurap begini. Namun jika device-nya dimiringkan, maka akan ada perubahan nilai posisi device dari X, Y, Z-nya. Ini biasanya dipakai untuk apa? Biasanya dipakai untuk ketika kita membaca dalam mode landscape ya atau mode portrait, device akan memutar layar sesuai dengan apa namanya bacaan apa namanya XYZ-nya. Ya, jadi device akan melihat gravitasinya ada di mana, apakah di sumbu X atau sumbu Y begitu ya, maka layar akan diputar secara otomatis ya. Apakah Anda sedang menonton film ya dalam posisi landscape atau tidak dalam posisi portrait. Nah, itulah mengapa accelerometer dikatakan dia juga sebagai position sensor. Oke, kemudian kita beranjak kepada magnetometer. Magnetometer digunakan untuk mengukur tingkat medan magnet, ya, atau suatu benda yang menghasilkan medan magnet, ya. Misalkan colokan listrik, ya, contoh aja nih ya, yang menghasilkan medan magnet, ya. Nah, itu Anda bisa dekatkan HP ini ke sumber magnetnya untuk mendeteksi berapa besar medan magnetnya. Biasanya dipakai juga untuk bikin kompas digital. Proximity adalah hardware untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tanpa kontak fisik ya. Ada di dekatnya kamera, kalau di permukaan HP kita, di layar kita, di ujung kiri atas atau ujung kiri kanan atas, dekatnya kamera kamera depan begitu ya. Nah, itu ada semacam perangkat fotodioda dan LED menggunakan infrared untuk mendeteksi objek di depannya, di depan layar HP-nya. Ya, jadi kalau Anda bisa lihat ya, jadi perangkat ini mendeteksi sebuah objek, oke, sebuah objek berjarak berapa sentimeter, ya, sebuah objek yang berjarak berapa sentimeter dari perangkat, oke. Tujuannya adalah salah satunya adalah untuk mematikan layar, ya, mematikan layar pada saat kita sedang mengangkat telepon, menerima panggilan. Nah, pada saat kita menerima panggilan, untuk menghindari permukaan HP kita kepencet-pencet kena pipi kita, maka sensor ini mendeteksi objek wajah kita dan akan mematikan layar jika wajah kita sudah dekat, ya, sudah dekat. Nah, seberapa dekat itu tergantung apakah HP-nya flagship, HP mahal atau HP murah ya. Kalau HP murah itu satuannya cuma boolean true false. Sedekat 1 senti dia mati. Tapi kalau HP flagship dia bisa ngukur berapa sentimeter, ya, ada ukuran berapa sentimeter secara secara teliti ya, secara teliti jarak objek kita, jarak suatu objek dengan layar. Nah, itu ya teman ya, itu proximity. Selanjutnya environment sensor. Sensor yang punya pengukuran berbagai parameter lingkungan kayak suhu, kelembapan, cahaya, tekanan dan sebagainya. Ada barometer, fotometer, termometer, humidity. Nah, fotometer digunakan untuk mengatur atau mengukur intensitas cahaya yang dia terima. Terletak di bagian muka perangkat dan menggunakan fotodioda. Salah satu aplikasinya adalah bisa mengganti mode dark dan mode night. Kalau Anda nyetir mobil menggunakan panduan Google Maps menjelang sore, menjelang malam, secara otomatis Google Map akan merubah ya tampilan maps-nya dari light menjadi dark ketika sudah kekurangan cahaya matahari yang menjadi gelap begitu ya. Nah, ini contoh penggunaan fotometer. Satuannya menggunakan lux, ini adalah berbagai macam konstanta ya, konstanta untuk sebagai acuan dalam aplikasi jika Anda ingin mengetahui kondisinya sekarang lagi super terang ada matahari atau setengah terang atau bahkan malam hari ya, kita bisa pakai satuan-satuan ini. Oke. Nah, ini yang tadi saya katakan bisa diatur, digunakan untuk mengatur brightness layar secara otomatis dan digunakan juga gabungan dengan proximity sensor. Humidity adalah eh, hardware untuk mengukur kelembapan ya. Tidak semua device punya sensor ini. Nah, biasanya untuk IoT ya dapat dimanfaatkan untuk mengukur kelembapan udara atau tanah yang cocok untuk tanaman. Tidak semua device ada ini ya, teman-teman ya. Kemudian ada banyak sensor yang lain ya, sensor-sensor lingkungan yang lain. Yang pertama adalah pulse oximetry sensor.
untuk mengatur saturasi atau mengukur saturasi oksigen tubuh, jumlah oksigen yang dibawa oleh sel darah merah, untuk mengetahui efektivitas seorang bernafas dan kualitas darah yang diangkut ke seluruh tubuh. Oke, tidak semua device smartphone ada ini, teman-teman ya. UV sensor mengukur tingkat radiasi ultraviolet, heart rate sensor mengukur denyut jantung, Hall sensor biasanya dipakai untuk HP yang punya flip, ya mendeteksi apakah flip HP-nya sedang ke cover layar atau terbuka atau tertutup. Oke, sound atau mix sensor gunanya untuk mengukur suara yang masuk ya di sekitar perangkat, biasanya untuk menyesuaikan volume, automatic volume apa namanya, volume scale-nya. Fingerprint digunakan untuk memverifikasi identitas pemilik perangkat ya untuk autentikasi HP kita. Hall sensor yang seperti saya tadi ini diulang ya kiranya ya, keulang ya. Jadi untuk mendeteksi apakah perangkat sedang tertutup atau terbuka. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara kita membuat coding yang bisa membaca dan memanfaatkan sensor-sensor ini.